wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul May Injani. Di sini saya akan memaparkan materi terkait teori belajar bahasa. Materi yang pertama ada alat ucap manusia dan fungsinya. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Menurut KBBI, alat ucap manusia adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa, seperti paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, dan gigi. Berikut dipaparkan sebuah gambar dari alat ucap manusia dan penjelasan dari fungsi-fungsinya. Kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah peranan bahasa di era globalisasi. Bahasa merupakan identitas yang digunakan sebagai alat komunikasi antar individu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran penting dalam menyatukan bangsa Indonesia. Di era globalisasi, peran ini semakin krusial dalam menghadapi arus informasi dan budaya yang begitu pesat. Berikut ada beberapa peran dari bahasa. Yang pertama ada alat komunikasi internasional. Yang kedua penyebaran pengetahuan. Yang ketiga promosi budaya lokal. Keempat peningkatan daya saing. Dan yang terakhir diplomasi dan hubungan internasional. Berikut pula ada tantangan dan solusi dari bahasa itu sendiri. Dan selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu pendekatan psikologi kognitivisme dan humanisme dalam belajar bahasa. Pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa bertujuan untuk memahami bagaimana proses belajar bahasa terjadi dalam pikiran manusia. Dengan memahami proses ini, diharapkan pembelajaran bahasa bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Kognitivisme menekankan bahwa pembelajaran bahasa adalah proses mental yang melibatkan pemahaman dan pemrosesan informasi. Dalam pendekatan ini, siswa dianggap sebagai pemikir aktif yang menyusun, menyimpan, dan mengingat informasi bahasa dalam struktur yang teratur. Berikut pula ada konsep dari kognitivisme dalam belajar bahasa. Selanjutnya ada pendekatan humanistik yang menekankan pada pentingnya aspek emosional dan kebutuhan pribadi dalam belajar bahasa. Berbeda dengan kognitivisme yang lebih fokus pada proses mental, humanisme menekankan pada peran motivasi, harga diri, dan perasaan dalam proses belajar. Nah, berikut pula ada konsep utama dari humanisme dalam pembelajaran bahasa. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.